Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat dipanjangkan umur kita, diberi kita kesempatan untuk sama-sama kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga segala aktivitas kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, dinilai oleh Allah sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya. Insyaallah kita termasuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah muslimat, salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan ini menghadirkan Ustaz kita, Ustaz Muhyiddin, yang guru baru kita juga akan hadir, dan juga kita mengharapkan jamaah sekalian yang belum bergabung untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Mari sama-sama di akhir pagi ini setelah kultum atau kajian subuh, kita sama-sama belajar Al-Quran dari nol ya, dari nol sampai mungkin yang sudah lancar. Boleh sama-sama kita belajar di musola ini. Baik jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membacakan yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30 yang terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah mengampuni, menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada ahlul Quran, para pembaca Al-Quran yang mengamalkannya, pahala yang besar, dan Dia memberikan tambahan kepada mereka karunia yang tidak diketahui besarnya kecuali oleh Allah SWT. Sungguh beruntunglah orang-orang yang disifati sesuai dengan ayat tersebut. Terkait dengan Imam Qutadah rahimahullah berkata, Muttarif jika membaca ayat ini berkata ini adalah ayat para qori. Imam Al-Qurtubi berkata tentang ayat ini di atas, ini adalah ayat para qori yang mengamalkan isinya dan memahaminya. Yang kedua adalah memperoleh pahala yang banyak. Ibnu Mas'ud rahimahullah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang ketiga adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Yang keempat, sebagai kebaikan bagi pembacanya. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah mahir maupun yang masih terbata-bata. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau masih belajar dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Yang kelima adalah pencapaian anugerah yang lebih baik daripada harta dunia. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar dan kami berada di Suffah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka atau setiap hari pergi ke lembah Butan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahmi? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Beliau bersabda, tidakkan salah satu di antara kalian pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Luar biasa. Jemaah Allah, jadi demikian tadi ada beberapa keutamaan kalau kita membaca Al-Quran, apalagi kita memahami. Tadi jelas bahwa lebih baik kita belajar Al-Quran meskipun hanya 2 ayat, itu lebih baik daripada kita mendapatkan 2 unta itu. Semuanya, baiklah kita sama-sama meskipun masih terbata-bata juga masih belajar, mari kita semangat untuk terus mempelajari Al-Quran, baik untuk pelajar maupun yang sudah mahir. Allah sudah menjanjikan yang sudah mahir akan bersama malaikat yang taat di sisinya. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk kekuatan istiqomah kita yang terus mempelajari Al-Quran. Demikian kita tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Allahumma salli